Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas memberi pelajaran pada temannya yang tidak mau bayar hutang. Dikisahkan rumah Abu Nawas konon pernah didatangi oleh Abu Jahil yang terkenal sangatlah pelit. Ia kemudian menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar dari Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas menjadi terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu, wahai Abu Jahil?" kata Abu Nawas. "Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan saja," pinta Abu Jahil mengadu. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan dari Abu Jahil. Namun karena ia terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu hanya berjanji sebulan kan?" kata Abu Nawas mengingatkan. "Iya Abu Nawas, saya berjanji bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman itu," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil memiliki hasil panen yang melimpah ruah. Payah si Abu Jahil ini, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu, wahai Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil. Abu Nawas menjadi sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya ke rumahnya untuk berpesta-pesta. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar Abu Jahil ini. Katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena beribu-ribu alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu di sini, wahai Abu Nawas? Aku kan sudah bilang jika hutangku akan kukembalikan bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham dulu, wahai Abu Jahil. Aku di sini bukan untuk menagih hutang itu. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya ke orang pintar, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Begini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan, yang mana dukun itu bisa membuat kita kaya raya. Aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Okelah kalau begitu Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya raya Abu Nawas," kata Abu Jahil girang mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya,
Apa yang kamu lakukan di sini? Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya raya tanpa bekerja. Itu mudah saja, tapi syaratnya ada. Apa kamu mau? Kata sang dukun. Apa syaratnya wahai dukun? Tanya Abu Nawas. Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu. Jawab sang dukun menjelaskan. Apa maksudmu? Aku masih tidak mengerti. Tanya Abu Nawas lagi. Begini, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban meskipun dia bukan anggota keluargamu. Jawab sang dukun. Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan. Kata dukun menjelaskan. Aku mengerti. Baiklah, aku setuju. Jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung menjadi gemetar. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Pada tengah malam, setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata dengan Abu Jahil di tengah jalan. Wahai Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar itu. Saya ikhlas. Mendengar akan hal itu, Abu Jahil langsung menjadi ketakutan. Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat tiba ke rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan. Kata Abu Jahil dengan ketakutan. Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang, wahai Abu Jahil? Koda Abu Nawas. Saya masih banyak uang di rumah, Abu Nawas. Mungkin aku kemarin membohongimu, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah 100 dinar. Setelah diselidiki terungkap bahwa dukun yang didatangi oleh Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat dari Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawan tersebut agar Abu Jahil segera melunasi hutang-hutangnya. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.